Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi al-siddiqi wal lafa amma ba'd. Hadirin, hadirat, para bapak, para ibu, jamaah salat isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah di penghujung Ramadan. Sudah tinggal 2 hari lagi ya, berarti tinggal 1 sholat tarawih lagi ya besok. Dan ini sungguh sangat nikmat sekali kita bisa melihat saudara-saudara kita seiman, semuslim, seagama yang merayakan dan melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita senang masjid kembali ramai, kita senang masjid yang harusnya seperti ini, ramai, dipenuhi oleh jamaah sekalian dan antusias dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid-masjid, sehingga harapan daripada Ramadan adalah kita bisa meneruskan, kita bisa melanjutkan, dan kita bisa meningkatkan bahkan untuk menjadi hamba Allah yang paripurna. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita sudah melakukan kebaikan dan itu merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan Bapak Ibu sekalian, kalau bisa tetap dilanjutkan. Kan kita ini sedang meningkat ini. Ramadan ini kan kita sedang meningkat. Kita sedang mendaki. Kita sedang meroket. Kita sedang melangit. Jangan sampai setelah Ramadan selesai kita lepas landas. Jangan sampai setelah Ramadan kita terjun bebas. Wes rata kita blas nih masjid. Oh ya. Jangan sampai seperti itu. Maka para ulama menyebutkan la takun ramadhaniyun. La takunu ramadhaniyun. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang ahli ibadah dalam bulan Ramadan saja. Karena Ramadan hanyalah 1 dari 12 bulannya Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan ini diharapkan kita terpompa, kita terbiasa, kita terpola, kita terstruktur dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ini jangan dirusak. Ini jangan dihancurkan oleh hawa nafsu kita. Kita bisa dengan baik melewati Ramadan ini dengan baik. Kita bisa melaksanakan juga dengan baik. Dilanjutkan, ya diistiqomahkan. Bahkan kalau bisa, karena di bulan Syawal itu adalah peningkatan, maka ditingkatkan. Kira-kira yang belum apa ditingkatkan. Kalau terjun bebas ya bukan Syawal itu ya. Namanya tanazul itu ya, atau tanzil ya, penurunan atau nuzul, sebuah penurunan. Maka adanya Syawal supaya kita terpola dari yang sudah kita lakukan di Ramadan ini, kita lanjutkan. Bahkan ada seorang ulama yang cukup keras yang melihat perbedaan yang cukup mencolok antara ketika Ramadan dan setelah Ramadan. Ini cukup keras omongannya. Kata beliau yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bi'sal qaum, seburuk-buruk orang adalah Ramadaniyun, orang yang dia ibadahnya hanya di bulan Ramadan saja. Ketika Ramadan dia aktif di masjid, ketika Ramadan dia nampak di masjid, dia hadir di masjid. Tapi ketika Ramadan hilang, ketika Ramadan beranjak pergi, dia sudah tidak nongol lagi. Dia sudah tidak kelihatan lagi di masjid. Dia sudah tidak mau aktif lagi di masjid. Ini musibah. Musibah azimah.
Ya. Ya. Harusnya yang sudah ada dilanjutkan, yang ada dilanggengkan, sehingga adanya Ramadan itu menurut saya adalah terminal agar kita flashback ke belakang. Berarti kita itu mampu sebenarnya. Berarti diri ini mampu untuk hadir di masjid, untuk aktif di masjid, untuk meramaikan masjid. Kita ini mampu sebenarnya. Lah kemudian ketika di bulan yang lain setelah Ramadan, kenapa kita nggak mampu? Ya itu koreksi kita masing-masing. Why? Kenapa? What's wrong? Ada apa? Kok kita tidak bisa melanjutkan di bulan yang lain? Ya. Ada pola yang salah. Mungkin Ramadannya bukan imanan wa ihtisaban. Mungkin Ramadan yang dia lakukan bukan karena iman dan ihtisab, mengharapkan pahala Allah, cuma ikut-ikutan saja. Atau mungkin karena dikongkon karo bapake wedi gitu ya, jadi ini masjid misalkan. Atau perkewuh karo wong tuane dari ini masjid. Jadi harus dasarnya adalah imanan waktu sahabat. Kalau ini ada di dalam hati kita Bapak Ibu sekalian, maka kita akan mudah untuk melanjutkan ibadah-ibadah di luar Ramadan. Ya. Dan kita kan juga senang, apalagi tampil masjid ketika masjidnya ramai seperti ini, masjidnya luar biasa antusiasnya, jamaahnya. Dan ini memang butuh sinergi, gitu. Dari Tamir sudah mengupayakan kegiatan-kegiatan, baik itu kajian, nanti ada kajian, kemudian ada misalkan halakoh-halakoh misalkan. Nah ini harus kita sambut dengan baik, karena itu juga bagian dari kebaikan yang sama ada di bulan Ramadan juga. Ya. Makanya pesan, karena ini di penghujung Ramadan, gitu ya. Karena tinggal satu tarawih lagi, pesan saya kepada saya sendiri khususnya dan kepada jemaah sekalian, mari kita lanjutkan kegiatan yang baik ini, yang positif, ya, yang positif, yang progresif ini kita lanjutkan di bulan-bulan yang lain. Ya, jangan sampai kita down, jangan sampai kita malah terjun bebas, kita malah lepas landas, akhirnya terus dah nggak nongol lagi, ya, kemudian tidak aktif lagi. Ya, ini musibah besar, ya. Sehingga kalau kita merujuk kepada perkataan ulama yang cukup keras tadi, dia adalah seburuk-buruk kaum karena ibadahnya hanya di bulan Ramadan saja. Padahal Allah ada di setiap bulan, Allah ada di setiap waktu, Allah itu ada di setiap kondisi kita. Kalau kemudian dia mengatakan kalau dia ada di Ramadan, dia kayaknya Allah itu hanya di Ramadan saja. Setelah Ramadan Allah itu kayak nggak ada gitu. Ramadan dia hadir seakan-akan Allah hanya hadir di bulan Ramadan saja. Di bulan yang lain Allah nggak ada. Allah nggak tahu kemana. Ini kan musibah seperti ini. Kalau dia tahu terbangunnya ihsannya kuat, terbangunnya ma'rifah kepada Allahnya kuat, dia tidak akan membedakan antara Ramadan dan di luar Ramadan. Ya, dia akan tetap antusias, akan semangat, akan bergelora. Dia akan selalu antusias untuk meramaikan masjid, untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan-bulan yang lain. Banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Tadarus oke, qiyamul lail ya oke, sholat jamaah oke, apa mulai? Sedekah oke, semuanya oke semua. Nah, ini tinggal dilanjutkan saja. Ya, tinggal dilanjutkan karena Allah ada di semua bulan, Allah tidak hanya di bulan Ramadan saja. Saya kira itu nasihat kecil untuk mengingatkan kita semua akan tujuan kita yang hakiki, yaitu kita akan bertemu dengan Allah. Maka harapannya kita bisa melanjutkan ibadah-ibadah kita dalam rangka mencari bekal sebanyak-banyaknya, mencari sangu sebanyak-banyaknya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, terutama di dalam pertemuan ini ada kurang dan kekhilafan, mohon dimaafkan, mohon dilonggarkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.